Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita nih di podcast Dialog Etika Profesi. Nah, kali ini aku sebagai host Saskia Aulia Rahma nggak sendirian loh. Aku bareng sama narasumber yang tepat banget untuk membawain tema kita nih mengenai peran dan juga tanggung jawab auditor eksternal dan juga internal. Perkenalkan, selamat datang Kak Rizka Paradisa. Hai Kak, di sini nama saya Rizka Pradisa. Saya sangat senang hadir di podcast ini karena banyak sekali materi yang kita bahas, itu contohnya dengan tema kita pengungkapan peran dan tanggung jawab auditor eksternal dan internal. Nah, langsung aja nih kita mulai. Kira-kira menurut Kak Rizka, apa aja sih peran dan juga tanggung jawab dari sisi auditor eksternal? Tentu ya Kak, jadi audit eksternal itu kan adalah pihak independen ya, yang ditunjuk sebagai pemegang saham untuk mengaudit laporan keuangannya. Jadi tugas utamanya itu dia lebih ke memberikan opini profesional lalu mengenai kewajaran laporan keuangannya. Kemudian juga di sini ada beberapa poin nih tanggung jawab audit eksternal. Poin pertama itu memberikan opini independen. Poin kedua itu mengurangi asimetri informasi. Kemudian poin ketiga itu menjadi penghubung antara manajemen dan pemilik modal. Secara nggak langsung, auditor eksternal itu membantu perusahaan ini untuk menjaga laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan ya Kak. Iya benar. Nah, lalu dalam perusahaan itu kan biasanya suka ada auditor internal nih. Kira-kira nih perbedaan utamanya dari sisi auditor eksternal maupun auditor internal tuh apa sih? Sebenarnya perbedaannya itu cukup jelas ya Kak. Jadi audit internal itu kan dia berada di dalam organisasi suatu perusahaan. Jadi mereka itu bukan hanya mencari kesalahannya, tetapi dia juga berperan sebagai konsultan internalnya Kak. Gitu ya. Berarti memang peran dari auditor eksternal maupun dari auditor internal tuh emang beda banget ya Kak, Iya, beda. sesuai kebutuhannya masing-masing dari perusahaan juga pastikan. Iya. Nah, selanjutnya nih, kira-kira apakah dari kedua auditor ini dari sisi eksternal maupun dari sisi internal bisa nggak nih kita gabungin, kita ajak kolaborasi? Kalau bahasanya dari sekarang. Nah, menurut Kak Rizka sendiri itu kayak gimana? Sebenarnya iya ada banget Kak. Soalnya kan bahkan mereka itu saling melengkapi. Jadi audit eksternal itu dapat menggunakan sebagian hasilnya kerja auditor internal, misalnya nih dalam hal evaluasi sistem pengendalian. Kemudian tentu audit eksternal juga tetap wajib memastikan bahwa hasil kerja auditornya itu internalnya itu objektif, kompeten dan dapat diandalkan. Jadi dengan adanya kolaborasi, audit itu bisa lebih efisien. Dia tetapi bertanggung jawab, opininya itu tetap ada di tangan auditor. Nah, jadi hasil kerja auditornya itu bersifat mendukung, lalu bukan seperti menggantikan gitu Kak. Oke, berarti dari dua jenis auditor ini mereka tuh bisa saling berkolaborasi untuk ibaratnya tuh bisa bergabung dalam satu perusahaan ya Kak. Jadi saling membantu dari sisi eksternal akan membenahi juga dari sisi internalnya gitu ya Kak. Iya. Jadi saling untuk menjaga kondisi perusahaan sih. Pasti kan namanya perusahaan kita ingin yang terbaik ya Kak ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira nih dari menjadi auditor itu ada tantangannya nggak sih? Dan tantangan utamanya tuh apa aja? Nah, tantangannya itu sebenarnya ada beberapa tantangan besar ya Kak. Jadi pertama itu ada konflik kepentingan, yang dimana audit eksternal itu bisa menghadapi tekanan dari kliennya, sedangkan audit internal itu dia bisa ditekan oleh manajemen. Kemudian yang kedua itu seperti keterbatasan independensi. Jadi audit internal itu sering masih merasa kesulitan sepenuhnya independensi karena masih bagian dari organisasinya gitu Kak. Ya soalnya kan apalagi yang kita lihat ya Kak, namanya di Indonesia khususnya dari sisi auditor itu kadang suka banyak nih perusahaan-perusahaan yang sudah besar tapi mereka punya kendala nih dengan sisi keuangannya. Jadinya si auditor ini melakukan atau membantu hal-hal yang bersifat fraud atau kecurangan si perusahaan ini. Nah, kira-kira nih dari beberapa kasus tentang auditor yang terjadi di Indonesia khususnya, pelajaran apa sih yang harus kita resapi gitu ya, yang sebagai kita nih akunting
pasti kita harus bisa menjaga yang namanya independensi, transparansi dan juga akuntabilitas. Nah, kira-kira apa sih pelajaran yang kita petik dari kasus-kasus tersebut? Nah, contohnya itu kan dari kasus global ya, seperti di Enron itu. Kita kan belajar bahwa tanpa independensi auditor, laporan keuangan itu kan bisa banget jadi alat manipulasi ya. Jadi pokoknya dari kasus di Indonesia itu misalnya nih seperti Jiwarasya dan Garuda Indonesia, kita juga bisa melihat bagaimana lemahnya pengawasan audit. Ini bisa berujung pada kerugian besar bagi negaranya dan masyarakatnya. Kan kasihan banget ya untuk negara dan negaranya itu. Kemudian pelajaran yang jelasnya itu kan profesi auditor ini kan sebenarnya harus dijaga dengan integritas, dengan etika, dan independensi yang kuat. Tanpa itu sebenarnya tata kelola perusahaan mereka itu hanya akan menjadi slogan, Kak. Oke, benar banget nih dari yang udah dijelasin sama Kalista. Pelajaran pentingnya tuh kita harus tetap menjaga integritas, memiliki etika yang pertama ya, dan juga mempunyai independensi yang kuat. Nah, oke, terima kasih banyak Kalista atas penjelasannya di podcast kita kali ini nih, yang kita bawain tema yang cukup berat ya kali ini. Jadi kita juga dapat simpulkan bahwa auditor eksternal dan juga auditor internal tuh memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang satu dari sisi internal, yang juga yang satu menjaga kepentingan publik. Nah, mudah-mudahan sharing session hari ini menambah pemahaman kita nih tentang peran dan tanggung jawab auditor internal maupun eksternal. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.